Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anma Harikusuma, dosen program studi ilmu kelautan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis fosfat. Fosfat merupakan bentuk fosfor yang diperlukan oleh makhluk hidup. Nah, fosfat ini dibagi menjadi dua di laut, ada ortofosfat dan polifosfat. Ortofosfat merupakan bentuk fosfat yang sederhana sehingga bisa langsung dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai sumber dari fosfat itu sendiri. Kalau misalnya kita bisa lihat, fitoplankton memerlukan ADP, adenosin difosfat, ataupun ATP, adenosin difosfat, sebagai pembentukan energi. Nah, fosfor ini diambil dari ortofosfat itu, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk polifosfat perlu dihidrolisis menjadi yang lebih sederhana menjadi ion agar bisa dimanfaatkan menjadi ortofosfat dalam fitoplankton, seperti itu. Jadi fosfat ini lebih dipengaruhi oleh faktor dari daratan, dimana kalau misalnya di daratan itu, laut yang dekat dengan daratan, banyak sekali sumber material fosfat dari limbah antropogenik, ya, dari deterjen, kemudian dari pelapukan material, ya, seperti itu gitu. Jadi lebih banyak di pesisir yang dekat dengan daratan karena fosfat itu sendiri. Nah, kalau dari sebaran melintang menegaknya itu, di mana fosfat tinggi di permukaan dan rendah di dasar perairan. Fosfat sendiri di air laut itu menurut baku mutu keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2004 tentang baku mutu untuk biota air laut, fosfat sekitar 0,015 mg per liter ataupun 15 per 1000 mg per liter. Jadi jika lebih dari nilai itu maka akan terjadi eutrofikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa fosfat itu sendiri. Pada dasarnya kita harus menggunakan metode ascorbate acid. Nanti kita spektrofotometer UV di panjang gelombang 680 nanometer. Dan bahan-bahan yang digunakan antara lain sebagai contoh adalah Aquades, sampel air laut, kemudian amonium molybdate, asam ascorbic acid, dan juga asam HCl. Nah, di mana prinsip analisis dari metode tersebut adalah di mana amonium molybdate ketika bertemu dengan fosfat akan membentuk amonium fosfomolybdate dalam suasana asam, ya, karena tadi kita diberi asam ascorbate. Kemudian kita spektrofotometer ke dalam panjang gelombang 680 nanometer. Namun karena situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, di mana kita tidak ada bahan kimia karena susah didapat, ya, apalagi yang pro analisis. Kemudian untuk alat spektrofotometer yang rusak, jadi kita menggunakan modul kit. Jadi modul kit di sini itu bisa kita gunakan pada saat di lapang, ya, gitu. Jadi ketika di lapang tidak bisa spektrofotometer, kita bisa menggunakan modul kit, gitu. Jadi modul kit itu bisa digunakan pertama ketika di lapang, kemudian yang kedua ketika kita mengalami alat dan bahan di laboratorium yang rusak, gitu, sehingga butuh video pembelajaran yang mudah dimengerti, gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang modul kit, penggunaan modul kit dari fosfat sendiri. Pertama, kita butuh sampel air laut. Ya, saya sudah siapkan air laut ini dalam gelas paper. Kemudian butuh pipet. Kita juga butuh pipet more. Kita butuh bulb. Nah, di sini kita butuh botol vial. Ada dua, ya, jadi botol vial 1 dan botol vial 2 yang kita gunakan. Nah, kalau kita di spektrofotometer tadi kita menggunakan larutan amonium molybdate, kemudian asam ascorbate dan juga HCl. Nah, di sini kita menggunakan reagen PO41-.
PO4 2 min dan PO4 3 min. Jadi kita mudahkan ke dalam situ itu. Setelah itu kalau kita juga menggunakan indikator dari fosfat itu sendiri konsentrasinya. Fosfat sendiri itu sebenarnya konsentrasinya sangat sedikit, hanya di bawah 0,015. Nah, jika di atas konsentrasi tersebut, maka akan terjadi blooming fitoplankton atau mikroalga, sehingga nantinya akan terjadi kondisi yang anoksik. Jadi ketika blooming, fosfatnya di atas konsentrasi 0,015 akan terjadi blooming, kemudian perairan dipenuhi oleh fitoplankton sehingga oksigennya di dalamnya tidak ada, dan akhirnya menimbulkan kematian massal pada ikan yang disebut dengan anoksia. Jadi banyak kematian massal itu disebabkan oleh eutrofikasi. Oke, kita akan coba langsung aja. Yang pertama, kita akan pipet 5 ml sampel air ke dalam botol vial, sampel air laut ya. Kita buka dulu botol vialnya. Anggap saja ini botol vial 1 dan ini botol vial 2. Kita akan pipet menggunakan pipet mouth dan bulb. Bulb ini kita kempeskan dulu, kemudian kita pasang. Kita ambil 5 ml. Nah, kita sedot sampai full. Nah, kita akan taruh di botol vialnya sebanyak 5 ml. Ambil. Oke, sip. 5 ml dalam vial 1. Kemudian kita akan stop lagi dalam botol vial 2 sebanyak 5 ml. Oke, ini 5 ml ya. Kita akan taruh dulu pipetnya. Untuk yang botol 1 kita diamkan, dan untuk yang botol 2 kita akan berikan regen PO4 1 min sebanyak 1 tetes. Oke, setelah itu kita beri 1 sendok PO4 regen 2 min. Jadi kita menggunakan pipet agar tidak kena bahan kimia. Kita sedot. Sini. Oke. Setelah itu kita berikan regen PO4 3 min 2 tetes.
Oke, setelah itu kita tutup, kocok-kocok. Nah, kita diamkan selama 10 menit. Nah, warna yang terbentuk itu nanti akan warna biru, namun birunya itu tidak sampai biru pekat gitu. Oke, kita tunggu selama 10 menit, kita diamkan dulu sampai terbentuk warna biru. Nanti kita akan lihat di indikator ini gitu. Seperti itu. Kita tunggu dulu selama 10 menit. Terima kasih. Nanti kita akan kembali setelah 10 menit untuk melihat reaksi warna biru tersebut. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi setelah kita diamkan selama 10 menit, dimana kontrol itu masih tetap bening dan juga yang sudah diberikan pelarut-larut berubah menjadi agak biru. Dan kalau kita cocokkan di sini mengenai fosfat indikator, nah, yang kontrol tetap berada pada yang bening, tidak terikat, berarti tidak ada fosfatnya, sekitar 0 mg per liter ya, tidak ada kandungan fosfatnya. Dan yang sudah diberikan reaksi fosfat itu sendiri berada dalam ini, dia agak kebiru-biruan tapi tidak terlalu biru, 0,05. Secara kasar karena kita di lapang itu kita bisa lihat bahwa fosfat di perairan tersebut itu berada pada kisaran di bawah 0,5 mg per liter. Hal ini sangat masuk akal karena kita di penjelasan yang awal tadi bahwa kandungan atau konsentrasi fosfat di laut itu tidak akan melebihi nilai 0,015 mg per liter atau 15 per 1000 mg per liter. Jadi ketika dia di atas konsentrasi tersebut, maka akan terjadi eutrofikasi atau pengkayaan materi nutrien seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa warnanya tidak terlalu biru, berarti 0,05 di bawah 0,05 mg per liter, sehingga kita bisa lihat atau bisa katakan perairan tersebut masih dalam kondisi normal, tidak terjadi eutrofikasi. Mungkin sekian penjelasan materi praktikum mengenai modul kit ya, karena kita sangat terbatas dengan kondisi laboratorium. Kemudian namun di sini kita bisa memanfaatkan bahwa penggunaan materi praktikum fosfat dengan modul kit ini bisa dilakukan di lapang, jadi tidak membutuhkan spektrofotometer gitu. Dan jika hanya untuk pembelajaran ini sudah sangat bisa digunakan karena kita sudah tahu prinsip analisisnya di mana akan terbentuk warna biru. Yang ini agak biru ya, tadi berbeda dengan ini yang kontrol ya, tidak ada fosfatnya, dan yang ini pembentukan warna biru yang nanti akan sebenarnya di spektro di fotometer pada panjang gelombang 680 meter, 686 meter. Namun di sini karena kita menggunakan metode lapang, jadi yang penting kita bisa tahu konsentrasi fosfat itu masih di bawah 0,05 mg per liter. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul kit fosfat. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.